Hai, kembali lagi bersama saya Satria dan seperti biasa, selamat datang di channel saya. Jadi, seperti yang kalian tahu, pandemi virus COVID-19 ini sangat berdampak di Indonesia. Bahkan, pemerintah mengklaim bahwa salah satu sektor yang paling berdampak karena pandemi COVID-19 ini adalah sektor pariwisata. Yang berarti kita sebagai hotelier kena. Kita tahu dampak yang paling berat dirasakan dan pertama dirasakan karena COVID ini adalah dunia pariwisata. Dan hari ini saya akan membahas bagaimana dampak di coronavirus ini terhadap kita yang bekerja di hotel. Nah, mungkin dari kita beberapa pegawai hotel ada yang sudah dirumahkan atau diliburkan sementara. Atau mungkin bagi kalian yang masih beruntung, mungkin kalian masih bisa bekerja karena ada tamu, masih ada yang stay di hotel kalian, atau mungkin ada tenaga kesehatan yang stay di hotel kalian, atau mungkin ada PMI, pekerja migran Indonesia yang karantina di hotel Anda. Apapun itu, apabila kalian masih tetap bekerja, kalian harus bersyukur karena banyak teman-teman kita yang bekerja di hotel nasibnya kurang beruntung, mulai dari di PHK misalnya. Nah, itu memang banyak diberitakan. Tapi, apakah kenyataannya di media sosial? Apakah seperti itu juga? Maka dari itu, saya sudah mencek di Facebook untuk melihat postingan dari teman-teman kita pekerja hotel. Bagaimana reaksi mereka terhadap pekerjaan di hotel mereka. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Pegawai hotel karena dirumahkan, mereka memilih mencari pekerjaan lain. Tentu saja iya benar untuk mempertahankan hidup kita. Dan inilah dia beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita yang bekerja di hotel yang mereka posting statusnya di Facebook. Dan informasi ini di Facebook saya ambil dari Facebook account seputar Bali yang memposting dengan judul "Karena Corona Semua Banting Setir". Ini postingan yang pertama. Postingan oleh Kadek Widi. Bukti nyata, suami saya seorang FB manager di salah satu company di Seminyak kena dampak corona. Banting setir jualan. Ini foto pas COD. Gak usah malu, yang penting usaha dan ada hasilnya walaupun sedikit tapi tetap jaga kesehatan. Jadi semangatlah dan teruslah berusaha. Dengan berusaha kita akan mendapatkan hasilnya. Semangat semua, badai pasti berlalu. Buat suaminya Kade Widi, benar sekali, badai pasti berlalu dan tetap berusaha. Yang kedua, ini ada postingan dari Dwi Artana Putra. Postingannya adalah karena dirumahkan, banting stang, biasanya banting setir, dia banting stang. Banting stang COD jualan jahitan selepan, itu alat-alat sembahyang ya. Semangat, salam Gemas Santi. Oke, tetap semangat. Beli Dwi Artana Putra, semoga pandemi ini segera berakhir. Yang ketiga, saya ada postingan dari Kesha Bali Journey. Dulu saya jadi supir untuk tamu, sekarang menjadi tukang jahit ceper. Jadi itu kayak alat persembahyangan di Bali ya, sambil membantu istri yang membutuhkan ceper untuk sembahyang. Silakan di order, harganya 14.000 per 50 biji. Sekarang gengsi sudah tidak berlaku. Yang penting bisa makan. Saya setuju dengan Pak Kesha Bali Journey, gengsi sudah tidak berlaku di kala seperti ini. Yang penting kita harus tetap bisa berjuang. Berikutnya ada postingan dari Cecuk Budi Bleh. Kemarin jadi supervisor butler di sebuah villa termahal di Bali. Banting setir jadi supir bahan bangunan. Hashtag anak Buleleng. Jadi beli Cecuk ini pasti dari Buleleng ya. Dan gak masalah sebenarnya. Yang penting kerjaan kita itu halal kan dan menghasilkan. Semangat buat beli Cecuk, semoga selamat di jalan. Berikutnya ada postingan dari Dayudian. Dulu saya reception di villa, sedang suami chef di Seminyak. Sekarang bikin cookies homemade fresh from the oven setiap hari. Siapa tahu ada yang minat, bisa japri langsung suksema. Oke, buat teman-teman, jadi Mbok Dayu ini sekarang menjualan cookie bersama suaminya karena suaminya chef. Jadi intinya apapun keahlian kalian sebenarnya bisa dimanfaatkan sekarang-sekarang ini. Berikutnya ada postingan dari Tanti Putri Andari.
Dari supervisor sekarang jadi pedagang ready masker anak 3 lapis 10K dan hand sanitizer 100 mili 35K sudah Kemenkes dijamin aman. Jangan gengsi karena gengsi gak akan bayarin SPP anak saya. Benar. Benar sekali. Ya, semangat buat Ibu Nandi jualan maskernya dan sama seperti yang lain terus berjuang biar pandemi ini tetap berakhir dan kita kembali di dunia perhotelan yang asik itu. Berikutnya ada postingan dari Dwija Slow Key. Saya sendiri seorang operational manager di restoran di Seminyak. Sekarang jualan kue. Jadi jualan kue dan ya nggak apa-apa. Jualan kue itu bagus. Kemudian ada postingan dari Ayu Parwati. Dia bilang banting setir jualan ikan. Pindang itu ikan ya. Dan oke, semangat buat Ayu Parwati. Itu tadi postingan dari beberapa pekerja hotel yang mencurahkan kegiatannya selama terjadi pandemi ini di Facebook. Dan saya penasaran, apakah pandemi ini berdampak langsung kepada teman-teman saya yang bekerja di hotel, yang di Instagram. Oleh karena itu saya buatkan stiker Q&A seperti biasa, stikernya seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah, hotelier, apa pengaruh corona terhadap kerjaanmu? Dan teman-teman saya di Instagram sudah menjawab pertanyaan ini di stiker saya. Jawaban pertama dari akun Instagram Sam_MDA. Jawabannya adalah bersyukur. Kapan lagi bisa bekerja 5/2? 5 hari libur, 2 hari kerja. Selalu ada berkah di balik musibah ini. Jadi saya yakin si Sam ini masih dalam proses bekerja. Namun dalam 1 minggunya 5 hari kerja, 5 hari libur, 2 hari kerja. Jadi termasuk salah satu yang beruntung. Semangat buat kakak Sam bekerjanya 2 hari. Berikutnya ada jawaban dari akun Instagram. Jawabannya, kantor tutup, gak beroperasi, karyawan dirumahkan, pengangguran berserakan. Ya, yang kayak gini maksudnya banyak dari kita yang berdampak. Ternyata ada beberapa teman di Instagram saya juga mengalami nasib yang hampir sama dengan yang disebutkan di berita-berita kayak PHK, kemudian dirumahkan. Jawaban berikutnya dari Deandra Sivana. Dikasih surat cinta, isinya apa udah tahu dong, kan samaan. Biasanya kalau dibilang dengan kondisi yang buruk ini, pertanyaannya tadi bagaimana efek kerjaan kalian, sepertinya surat cinta bukan merupakan analogi yang bagus atau kabar yang bagus. Tapi kita doakan semoga yang terbaik buat Deandra. Jawaban berikutnya dari Instagram Yunyu10. Dia juga ikut nih di stiker berikutnya. Terima kasih Yunyu. Gak ada tamu, gak ada revenue, gak ada yang diitingin. Karena nggak ada tamu otomatis kan, karena dilarang tamu itu berkunjung ke Bali, maksudnya di stop gitu kan. Mungkin ada beberapa tamu di Bali, ada hotel-hotel yang masih dapat tamu, ya tapi jumlah keuntungannya nggak setinggi waktu pandemi ini belum ada kan. Oke, nah berikutnya jawaban dari Intan Purda. Kehilangan pundi-pundi service charge. Tentu saja mungkin di video sebelumnya yang ini saya sempat jelaskan bagaimana gaji karyawan hotel itu ya, salah satunya service charge dan juga basic salary. Jadi kalau nggak ada tamu otomatis service charge itu nggak ada. Nah, meskipun kondisi ini bisa dibilang sangat buruk, Presiden menyampaikan kemungkinan pariwisata ini akan kembali lagi di tahun depan dan itu akan membludak katanya. Dan apakah benar? Tapi selama ini kita harus bertahan sampai pariwisata ini benar-benar membaik. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana pengaruh pandemi corona ini kepada kegiatan di hotel kalian atau pekerjaan kalian di hotel? Kalian bisa komen di bawah ini, di video ini, like video ini, dan subscribe channel saya untuk support saya untuk membangun channel ini. Sekian dari saya Satria, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye.